Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Para ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah melimpah ruahkan nikmat pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, sehingga kita dapat meniti jalan yang lurus, shiratal mustaqim, yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam yang sempurna, yang akan membawa manusia untuk hidup sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, senantiasa mengikuti contoh teladan beliau hingga hari pembalasan. Baiklah, pada siang hari ini kajian kitab Riyadhus Shalihin, kita masih dalam pembahasan bab yakin dan tawakal. Sebulan yang lalu kita sudah selesai membacakan dalil-dalil berupa ayat-ayat Al-Quran. Kami review sedikit membaca ayat Al-Quran yang terakhir dari kutipan penulis ini, yakni dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah iman mereka dan kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri. Kalau dilihat dari susunan ayat ini, itu pada ayat pertama surah Al-Anfal ini, surat ke-8 ini, itu menyangkut tentang pembagian harta rampasan perang atau ghanimah. Maka pada saat itu timbul kericuhan ya di dalam menghadapi
pembagian harta ghanimah ini. Orang-orang yang imannya, takwanya, tawakalnya sudah kuat, mereka sudah ridho dengan pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagian ada yang masih goyah keimanannya, masih tertipu oleh dunia, masih menginginkan keadilan yang tidak seperti pembagian Rasulullah SAW. Lalu bagaimana pembagian dari Rasulullah SAW? Yang tentu beliau membagi harta itu berdasarkan ketentuan Allah. Terlihat dalam pandangan sebagian orang tadi bahwa Rasulullah SAW membagi ghanimah ini lebih banyak kepada sahabat-sahabat muhajirin yang pindah dari Makkah ke Yathrib, Madinah. Kemudian yang masih goncang imannya tadi itu melihat ketidakadilan. Kok sama-sama ini kita perginya bareng berperang di jalan Allah ini, kenapa kok yang banyak dari kalangan muhajirin, sementara dari Ansar tidak sama pembagiannya dengan saudara-saudaranya dari muhajirin. Maka majulah seseorang menyampaikan kericuhan seperti itu. Nah, lalu singkat kalimat bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, kalau apakah ada, kata beliau, yang melebihi keadilan yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah dalam pembagian ini? Maka beliau jelaskan, saudara-saudara kalian yang datang dari Makkah ini tidak membawa harta apa-apa. Jadi mereka dalam kondisi fakir, kondisi miskin mereka berada, sementara kalian kaum Ansor dalam kondisi berada, kondisi yang mapan dalam soal harta. Kalianlah penopang mereka, penolong mereka dikala mereka tidak memiliki harta. Maka wajar kalau dibagi, mereka yang orang-orang yang du'afa, yang lemah di dalam perekonomian ini lebih banyak daripada kalian sudah namanya, labelnya adalah Ansor, penolong. Masa iya penolong itu kepengen jadi tangan yang istilahnya di bawah lagi? Tentu harus mempertahankan eksistensi, ya, keberadaan kaum Ansor yang tangannya adalah tangan di atas, yang memberikan pertolongan sesuai nama Ansor itu. Maka ayat ini yang menggambarkan tentang suasana hati orang yang beriman yang sebenarnya itu adalah, ini kan pembagian dari Allah gitu. Maka disebutkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila disebutkan Allah gemetar hati mereka. Jadi orang-orang yang semula tadi ragu akhirnya menjadi kembali baik. Ya seperti itulah ringkas ceritanya itu para hamba Allah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini karena menyangkut masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di dalam hal mendapatkan bagian-bagian, baik itu pembagian ghanimah, juga pembagian hak sesuai dengan apa yang dilakukan kita di dalam hidup kita berislam ini. Ya, apakah menjadi mujahid fisabilillah dapatnya dari zakat, ya, zakatul mal tentunya. Apakah menjadi orang-orang yang sibuk di dalam urusan dakwah. Nah, itu semua ada bagian. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan hadis berikutnya terkait dengan bab ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun. Telah ditunjukkan kepada aku, kata Rasulullah SAW, keadaan umat yang terdahulu, hingga saya melihat seorang nabi dengan rombongan yang kecil, ya, gitu. Dan ada nabi yang mempunyai pengikut satu atau dua orang saja. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Nah, seperti itu yang digambarkan dalam hadis ini, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Idza rufi'a li sawadun 'azim, maka tiba-tiba terlihat kepadaku rombongan yang besar yang banyak sekali. Fa dhanantu annahum ummati, maka aku mengira bahwasanya rombongan yang banyak itu adalah umatku. Faqila li, maka diberitahukan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Walakin unzur ilal ufuq fanadhartu, tetapi kau lihat ke ufuk kanan dan kirimu, ya. Faida sawadun azim, maka ketika itu ku melihatnya, sawadun azim, ada rombongan yang besar sekali. Faqila li, maka dikatakan kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unzur ilal ufuqil akhar, ya. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. Nah, ketika diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, itulah umatmu, ya. Ketika diperlihatkan satu rombongan yang besar tadi itu, yang kedua dikatakan itulah umatmu. Dan di samping mereka, ya, ketika disuruh melihat di kanan dan kiri, di samping mereka ada 70.000 yang masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, seperti itu. Wala azab, dan juga tidak ada azab. Thumma nahada fadakhala manzilahu fakhada an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala azab. Setelah itu Nabi bangun dan masuk rumahnya, sehingga orang-orang yang sama membicarakan orang-orang yang akan masuk surga, ya, tanpa hisab itu, ya. Faqala ba'duhum, ya, maka berkata sebagian, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka itu berpendapat boleh jadi mereka yang masuk tanpa hisab, tanpa azab itu adalah sahabat-sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, maka sebagian berkata boleh jadi mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan sudah dalam keadaan Islam, ya, orang tuanya sudah berislam. Falam yusyriku billah, mereka itu tidak pernah musyrik, tidak pernah berbuat syirik ya sebelumnya. Jadi mereka sudah tumbuh dalam Islam itu sebagai orang yang bersih dari syirik, ya. Wa dzakaru asya, dan pendapat lain yang mereka sebut, dan banyak pendapat yang diungkapkan, tapi karena tidak disebutkan semua ini pendapat, ya, jadi hanya sebagian. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menemui mereka yang sahabat-sahabat yang sudah kumpul, dan beberapa telah memberikan pendapatnya tentang kelompok yang masuk ke dalam surganya Allah itu bighairi hisab, tanpa hisab tadi. Man ladzi takhuduna fih, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah yang sedang kalian bicarakan, kata beliau, ya. Maka selanjutnya fakhbarahu, maka mereka memberitakannya tentang pembicaraan. Faqala humul ladzina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna ala rabbihim yatawakkalun. Nah, di sini letak intinya itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka yang masuk dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab tadi dijelaskan oleh beliau, mereka yang tidak pernah menjampi-jampi atau dijampi-jampikan. Maksudnya ini kaitannya dengan perdukunan, praktek dari kahin, ya. Kahin itu artinya juru-juru ramal. Sebab yang dalam hadis lain disebutkan, man ata kahinan fas'alahu hujibat minhu taubatan arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi kahin, tukang ramal, ya, tukang ramal itu yang menjampi-jampi tadi, ya. Ya, apa melihat garis tangan, apa melihat tangannya ini kok bengkok begini yang kanan, begini yang kiri, macam-macam lah. Kahin itu, ya, diduga-duga, dikira-kira sama mereka. Nah, kalau yang begini nih bakalan begini nih akibatnya, dugaan-dugaan dari kahin itu. Fasa'alahu, lalu mereka bertanya kepada kahin itu, hujibat minhu taubatan arba'ina lailah, maka terhijab atas orang tersebut yang bertanya tadi pintu taubatnya selama 40 malam. Dalam hadis ini, hadis yang lain, sebagai tambahan keterangan di sini bahwa dengan tidak jampi-jampi dan tidak suka menebak-nebak nasib dengan perantaraan burung. Nah, berarti ini tatoyur namanya. Nih kalau malam-malam nih ada bunyi suara burung, apa namanya, burung apa yang bertengger langsung di atas atap rumah orang misalnya. Nah, ini nih bakalan terjadi malapetaka nih besok nih di kampung ini nih, bakal terjadi itu. Ini tatoyur. Padahal burung itu mungkin ya memang mungkin belum menemukan pohon untuk bertengger dia, maka nemploklah di atas hubungan atap rumah orang. Ya, sesuatu yang wajar saja sebenarnya. Tapi difahami oleh orang-orang yang
kahin dan anak turunannya, hasil didikannya para tukang sihir, tukang ramal ini menjadi sesuatu yang membawa pada kemusyrikan itu. Orang-orang juga lagian banyak yang ngikut seperti itu. Ya, maka ditetapkan oleh mereka sesuka hatinya burung apa gitu. Apakah burung perkutut, apakah burung apa sejenis burung dara. Kalau burung dara sudah biasa mungkin ya, maka diganti lagi oleh mereka burung yang mana gitu, yang langka misalnya. Ya, burung hantu misalkan, jarang-jarang dia berada di lingkungan masyarakat di kampung. Biasanya burung hantu itu adanya di sawah-sawah, di ladang. Ini kok tiba-tiba di atap rumah orang, bakal terjadi. Ada yang meninggal mungkin, ada macam-macam. Siapa yang percaya dengan ucapan omongan semacam itu, berarti sudah memasukkan dirinya dalam kemusyrikan. Auzubillahi min dzalik. Nah, tidak suka nebak nasib. Bisa juga orang nebak nasib itu seperti di sini langsung perantaraan burung, dan juga bisa melihat apa itu garis tangan orang ya. Orang mendatangi sana ke kahin tadi itu biasanya itu ingin meramalkan tentang nasib sebagai pengusaha, bagaimana nanti jalannya usaha ini dengan melihat garis tangan misalnya, atau bagaimana ini kenaikan pangkat bagi orang-orang yang menjabat jabatan tertentu dan ingin mengharapkan jabatannya lebih bagus lagi. Nah, maka dia datangi peramal nasib ini. Nauzubillahi min dzalik. Dan kepada Tuhan mereka selalu berserah diri, tawakal. Nah, gitu. Sampai di situ kalimat intinya di dalam hadis ini para hamba Allah muslimin dan muslimat. Nah, kemudian faqama Ukashah ibnu Mihsan faqala, bangunlah seorang bernama Ukashah bin Mihsan, dia berkata, Udu'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan aku ke dalam golongan mereka. Faqala, maka Rasulullah bersabda, anta minhum, kamu masuk ke dalam golongan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ukashah tadi. Setelah Ukashah, thumma qama rajulun akhar faqala, kemudian bangun pula seorang laki-laki yang lain, lalu dia berkata, Udu'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah supaya saya masuk dalam golongan yang tanpa hisab tadi, masuk dalam jannah itu. Faqala sabaqaka biha Ukashah, muttafaqun alaih. Kata beliau, kamu telah didahului oleh Ukashah. Ya, berarti kamu tidak masuk dalam golongan yang tanpa hisab. Jadi ada hisabnya, entah berapa persen dari yang lain, lebih kecil mungkin ya, tapi ada hisabnya, ada hitung-hitungannya dalam soal kesalahan dan dosa dibanding dengan pahala yang telah dikumpulkan selama hidup berdasarkan contoh dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ikhwan dan akhwat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ini dalam keterangan di sini, karena segala ikhtiar yang berupa tebakan kepada gaib itu menyerupai kepercayaan kepada Allah, maka Islam mendidik kepada umatnya supaya jangan memberi kesempatan untuk masuknya kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasarkan
kenyataan atau pikiran yang sehat. Lebih baik semuanya yang gaib itu diserahkan kepada Allah dalam pengertian tawakal. Jadi termasuk orang menebak-nebak tentang bagaimana ya nasib manusia, tentang usahanya, tentang pekerjaannya, maka hasilnya lebih baik kita serahkan pada Allah. Itu tawakal. Tawakal. Selama itu kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Berarti ini harus berhati-hati pula bahwa ada sebagian orang yang sudah menyangka pasti bahwa amal mereka itu sudah banyak, sehingga sebagian ada yang sibuk mereka itu mengirim amalnya untuk kepentingan orang lain, ya kan? Ada dalam kehidupan kita sebagian muslimin ini sengaja katanya ngirim amal, apa berupa bacaan ya, apa berupa perbuatan untuk orang lain, sementara kita sendiri ini belum tahu seberapa jumlah amal kita yang tercatat sebagai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalkan amal ini kita bisa tercatat sebagaimana tercatatnya harta kita, uang kita yang kita adanya di dalam bank atau dalam apa gitu ya, bisa dicek ya sudah berapa ini jumlah uang yang kita punya ya, kalau dikurangi transfer kemana-mana ya, ya dikurangi untuk bayar utang kirim kemana ya, ke tempat yang berpiutang ketahuan. Tapi yang namanya amal maka tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Namun demikian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aturan-aturan untuk dilakukan, aturan-aturan untuk tidak boleh dilakukan. Jadi ada perintah dan ada larangan yang jelas. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Dan semuanya untuk mengurangi atau membebaskan diri dari penipuan para dajjal yang sengaja mencari keuntungan dengan berbagai cara yang rendah dan cara yang tidak bertanggung jawab atau pengecut. Jadi para penipu ini banyak membuat hati sebagian manusia, terutama kepada yang imannya lemah, karena hal-hal ini sifatnya gaib tadi, nggak kelihatan, maka semau-mau mereka untuk mengarang-arang ya tentang bagaimana nasib, tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh orang untuk bisa mendapatkan pahala misalnya, tanpa melihat lagi tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau ingin mendapatkan pahala ini harus dibaca sekian ribu kali, ini dibaca sekian puluh ribu kali misalnya. Ya di malam hari sekian puluh ribu, di siang sekian puluh ribu. Walaupun tanpa bimbingan hidayah dari Allah SWT dan tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena ada sebagian juga orang apabila kita pertanyakan tentang dasar pengamalannya, maka mereka ada sebagian yang suka mengelakkan. Jadi dalam beramal ini kan nggak harus selalu ada contoh dari Nabi katanya. Dalam berbuat tidak selalu ada contoh dari Nabi. Kalau kita bisa ngarang sendiri-sendiri beribadah dalam Islam ini, maka apa arti esensi daripada diutusnya utusan Allah SWT
Bukankah beliau itu sengaja diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari manusia tentang bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala, dan membimbing manusia ini di dalam beribadah itu, mengawal peribadatannya dan menjaga jangan sampai terjadi peribadatan yang bukan dari aturan Allah, berarti mempersandingkan Allah dengan sesembahan yang lain atau yang disebut dengan syirik, ya, kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Baik, saya minum sebentar. Bismillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca atau berkata, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu alladhi la tamut wal jinnu wal insu yamutuna. Muttafaqun alaih. Arti dari doa tadi para ikhwan sekalian, ya Allah, kepadamu saya menyerah, tawakal, percaya dan tawakal, dan kepadamu pula saya akan kembali, dan karenamu saya berjuang. Ya Allah, saya berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan kecuali Engkau, tiada ilah kecuali Engkau. Janganlah menyesatkan aku, Engkau yang hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia semuanya bakal mati. Muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang kedua ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini memerintahkan kepada kita agar di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal ini, dengan senantiasa berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doa ini tidak diatur tentuan waktunya kapan saja, ya. Ini mutlak. Apakah pagi hari, apakah siang hari, apakah sore hari. Dan ini dibaca di luar sholat tentunya, ya kan? Dibaca di luar sholat. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aidan qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin-nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api atas perintah dari raja yang berkuasa di Babilonia saat itu Raja Namrud. Sedikit catatan, boleh jadi Babilonia itu bukan hanya satu kota itu saja, melainkan dia berkuasa pada
wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya yang besar. Makanya namanya pun Raja Namrud ini ya terukir ya tentang kejahatannya berhadapan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam yang semestinya akan menggantikan kepemimpinan batil yang dipimpin oleh raja zalim seperti Namrud ini, namun menghadapkannya dengan bukan hanya ancaman tapi tindakan nyata ya, tindakan nyata, bukan sekedar pengusiran ya, karena ada juga rasul-rasul Allah yang lainnya diusir dari kampung halamannya, lebih dari itu diperangi ada ya, disiksa ada yang dipukuli, ada yang bahkan ada yang dipenjara ya, ada yang sampai dibunuh dan lain sebagainya. Nah, ini percobaan pembunuhan atau istilahnya pembunuhan ya. Cara membunuhnya adalah dibakar di atas api unggun. Tapi biiznillah Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api tadi. Biiznillah. Hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam nar tadi, dalam api. Kalimat dari ucapan beliau, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, juga telah dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan oleh orang-orang kafir atau diprovokasi oleh orang-orang kafir agar Nabi ini tunduk pada ancaman mereka. Diprovokasinya bagaimana? Ditakut-takuti bahwa manusia ini sudah kumpul semua nih, bakalan membunuh kamu akan dibunuh oleh mereka. Kalimatnya hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Nah, jadi orang-orang kafir supaya Nabi itu takut, sesungguhnya orang-orang kafir telah mengumpulkan semua tenaga dan kekuatan, maka takutlah kamu dan jangan kamu keluar untuk melawan. Tapi malah orang-orang mukmin bertambah keimanannya. Fazadahum imana, malah bertambah keimanan dengan ucapan provokasi, berusaha menakut-nakutkan itu bertambah iman. Maka bandingkan para ikhwan dan akhwat sekarang kita, kalau sekarang ini diprovokasi dengan ucapan yang menakutkan kaum muslimin muslimat hari ini, bagaimana kita gitu ya, kadar tawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi ukuran dalam penerimaan ilmu ini, itu maksudnya barometer kita. Ini satu contoh begini, ketika di dalam masyarakat kita sekarang ini menggemari apabila ada acara misalnya pernikahan, ada panggung, kemudian mengundang penyanyi tenar ibu kota, lalu berjoget dengan pakaian, bernyanyi dengan pakaian yang ala kadarnya. Terus dalam nyanyi dan berjoget itu ikut pula nimbrung sebagian saudara muslim kita, muslim naik panggung ikut berjoget bersama dan nyawer, memberikan uang kepada penyanyi itu. Artinya kan tanda setuju itu namanya. Ya, sampai-sampai pemandangannya ada juga itu katanya kita lihat di
divideokan itu ada yang oleh istrinya ditarik turun dari panggung itu. Tiba-tiba ada kita ini yang punya ruhul jihad dalam dakwah, kita datangi acara itu dan kita bilang kepada acara ini batil, hentikan acara ini. Allah tidak ridho hidup kita dengan acara begini. Suruh pulang itu penyanyinya. Tidak boleh nih perbuatan ini. Ini akan merusak akhlak, moralitas di dalam kehidupan umat ini. Bagaimana orang-orang akan berkata kepada dai ini? Nah, pasti caci maki. Pasti kata-kata yang memprovokasi orang, ya. Hati-hati saudara. Kok dibubarkan, kita itu bayar mahal-mahal. Nah itu misalkan bahwa ini tidak memberikan hak asasi orang untuk hidup, ini melanggar hak asasi saudara ini. Ini rasis ini. Ini ucapan-ucapan seperti itu ekstrim nih kalian, ekstrim. Ustadz apa ini katanya? Wah ini Ustadz terlalu ekstrim, radikal nih Ustadz nih. Jadi yang hak itu sudah dianggap batil sekarang ini, karena yang lain-lain pun tidak ikut bertawakal mendukung. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Begitu mestinya. Yang lain pada datang berkerumun. Ada apa ini? Ini Ustadz melarang ini. Ini betul Ustadz ini. Dulu membetulkan Nabi itu siapa orangnya? Habib An-Najjar. Jauh-jauh dia dengar Nabi berdakwah, seorang Nabi pada zaman itu. Dia datang, ikuti Nabi ini yang betul. Melarang kalian menyembah berhala ini betul. Yang disembah itu Allah, pencipta langit dan bumi ini. Menghidupkan kita dari tidak ada menjadi ada ini, menjadi manusia. Memberi petunjuk kepada kita, ini benar disampaikan oleh beliau ini. Apa yang terjadi? Enggak nabinya, enggak yang membenarkan nabinya, kedua-duanya dapat hukuman. Bahkan Habib An-Najjar itu diriwayatkan dipaku dia tangan-tangannya, kakinya itu dipukuli sampai meninggal dunia, syahid beliau itu. Syahid beliau insyaallah. Iya kan? Kan kalimat terkait dengan ucapan beliau itu ada dalam surat Yasin. Makanya tidak tergetar hati orang baca surat Yasin, boleh jadi karena belum paham nih detail-detail apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembangkit rasa keimanan hamba-hamba Allah di salah satu surat yang oleh ulama dikatakan Yasin ini qalbul Quran, yang maksudnya menggetarkan hati manusia di dalam membacanya. Sampai digantung di atas tiang gantungan, di atas, dikerek ke atas kayak orang menaikkan bendera itu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Habib An-Najjar ini. Ya. Jadi seperti itu dahsyatnya. Tapi beliau sudah mewujudkan nilai takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti pengaruh provokasi rendahan orang-orang musyrikin dan kafir tadi, yang orang yang benar menyampaikan kebenaran dianggap salah. Sekarang terjadinya ya di atas bumi Allah ini, saya tidak menyebut terjadi di mana ya, terjadi atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala ini tidak difahami sebagai ruh daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, berarti belum tegaknya al-Islam itu dari sisi ini, dari sisi ayat ini. Jadi kalimat innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Jadi ada orang yang ingin mengecilkan hati sahabat-sahabat Rasulullah SAW supaya jangan
menghadapi orang-orang kafir yang mereka itu ingin membunuh Nabi dan para pengikutnya, justru dibalas dengan kalimat fazadahum imana, maka bertambah keimanan. Datang lagi orang yang menyampaikan ya dakwah, ini pabrik minuman keras ini minumannya saja haram, kenapa ada pabriknya dipertahankan? Ini tidak boleh ini. Wah, ini apa yang dikatakan? Wah, ini radikal ini. Padahal itu kalimatnya benar, bisa menjadi tidak benar di mata orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hatinya, terutama orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. Seperti itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, jadi kalimat yang diucapkan pula oleh Rasulullah SAW, qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka dan Rasulullah itu mengucapkan hasbunallah, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik seutama-utama wakil, tempat bertawakal, ya, tempat menyerahkan diri. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas berkata, akhir kalimat diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar dalam api, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, atau di sini hasbiyallah, cukup bagi aku Allah, ya. Karena sendiri ya hasbiyallah, kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagi aku Allah dan sebaik-baik wakil. Wakil itu adalah tempat untuk bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat baik hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah iringan dari atau ucapan yang paling akhir ketika sudah kita berbuat yang kaitannya dengan tawakal tadi, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Ketika sudah menghadapi arogansi dari orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi ada di dalam kehidupan banyak hal yang bertentangan dengan syariat Islam, hidup di dalam masyarakat semestinya kita terapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apabila melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dia dengan tanganmu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fadzalika adhaful iman. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangan. Bila tidak sanggup dengan tangan, ya datang langsung dihentikan semua, disingkirkan semua yang tadi, perangkat-perangkat yang mengandung kemaksiatan tadi itu dengan kekuatan. Kalau tidak sanggup, dengan lisan saja menyampaikannya seperti yang disampaikan oleh Habibun Nazar tadi, Habib An-Nazar tadi. Ikuti Rasul Allah yang menyampaikan kebenaran pada kalian. Ikuti Rasul Allah ini benar. Itu ada dalam surat Yasin, ya kan? Ya, malah
banyak di dalam surat Yasin itu yang menggetarkan hati kita. Ya, ketika kita baca ayat-ayatnya ya, para bapak ibu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya ini kenapa ini tahun ini ya tidak panen kita enggak sebanyak tahun kemarin nih. Oh iya, ini bagaimana enggak kurang pendapatan kita, panen kita. Ini gencar nih, ada ustadz nih yang suka ngelarang-larang kegiatan kita sebelum menanam padi misalkan. Ya biasanya kalau sebelum menanam padi gimana dulu menurut ajaran nenek moyang kita? Nah itu kita motong seekor lembek kambing, nah itu kepalanya ditanam di pojok sawah. Nah itu ajaran nenek moyang kita. Leluhur kita harus kita pertahankan. Saling memberitahu orang-orang musyrikin itu. Nih harus dilestarikan ini. Jangan risaukan, jangan risaukan. Jangan pedulikan isi dakwahnya ustadz itu yang melarang itu. Kalau kalian mau hidup sejahtera, lestarikan ini budaya nenek moyang. Potong kambing, nah, terus palanya taruh di pojokan satu sawah di kawasan ini. Nanti hasilnya bakal bagus. Nah, gitu. Ketika tidak terjadi pelaksanaan itu karena dilarang oleh orang yang berani untuk mendakwakan kebenaran di tengah-tengah orang yang berbuat batil tadi, lalu hasilnya kurang, maka mereka menyalahkan orang yang berdakwah tadi. Ya, mereka menuduh dengan kalimat langsung, ini gara-gara orang ini nih. Habis dia terus nih yang yang merusak tatanan hidup kita, yang mengganggu kelestarian budaya nenek moyang kita dengan kalimat qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang fasik, zalim tadi itu, dia berkata kepada utusan-utusan Allah itu, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kemalangan hidup kami ini karena kalian. Ini banyak yang sakit di sini ini karena ini yang dakwah ini melarang ini melarang itu. Kita dilarang pakai ajimat, anak kecil. Kenapa nih sakit terus anak-anak nih? Karena ini ustadznya melarang pakai apa itu, bangle itu. Anak kecil kan dipakein apa itu, Ustadz Nasirun, bangle itu tusuk-tusuk, potong-potong, tusuk pakai jarum, nah dipakein gelang. Nah ini penangkal nih, nggak diganggu oleh hantu, jin, kuntilanak segala macam. Karena ustadz yang larang-larang ini, jadi anak-anak kita ada yang korengan di kepalanya, ada yang koreng di tangan segala macam. Ini gara-gara ustadz nih. Ya. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti melarang-larang kami ini, melestarikan budaya leluhur kami itu, lanarjumannakum, pasti kami akan merajam kalian. Nih, mau dirajam, mau dilempari batu sampai mati itu maksudnya. Wa la yamassannakum min adzabun alim. Dan kami akan rasakan kepada kalian itu adzabun alim, siksaan yang sangat pedih buat kalian. Jadi seperti itu. Jadi ancaman. Jadi kalau muslimin membaca di ayat-ayat di surat Yasin, di antara itu tadi, dua ayat tadi itu, apa kira-kira tidak sedih kita mendengarkan
nasib dari orang-orang yang Allah perintahkan untuk menyampaikan, mensyiarkan syariat Allah SWT di muka bumi ini, mendapatkan ancaman dan tekanan yang begitu dahsyat. Lalu sebagian besar muslimin dalam tanda petik berpangku tangan melihat saudara-saudaranya yang gencar untuk melarang itu tidak membantu. Bagaimana cara membantunya? Jangan pada sudah puncaknya kita bantu, sejak dari merintis dakwahnya itu dibantu. Bagaimana cara bantunya? Dimulai dari mengajak saudara-saudara kita untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu itu, supaya sama-sama gerakannya itu sama gitu Pak. Mulai dari pemahamannya sama tentang bagaimana memperjuangkan akidah Islam, memperjuangkan syariat Islam yang benar, sehingga apa yang Allah SWT kehendaki dalam Al-Quran itu, bahwa hadirnya para utusan Allah itu di atas muka bumi ini, diutus Allah SWT, hakikatnya untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Untuk memenangkan, kata lain untuk menggantikan agama-agama bikinan manusia, hawa nafsu manusia yang membuat agama-agama selain agama Allah. Ala dini kulli, atas agama seluruhnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin itu akan menjadi benci. Jadi kalau istilah orang Malaysia, sokong menyokonglah muslimin ini, dukung mendukung muslimin ini di dalam menegakkan apa yang Allah kehendaki itu. Yaitu seperti yang pada bulan lalu kita bahas, sesuatu yang bisa membuat terlaksana ya sokong nyokong dukung dukung tadi, mesti harus berada dalam satu kepemimpinan sentral umat Islam. Hal yang tidak mungkin bisa terjadi sokong nyokong dukung dukung tadi dalam kiprah kita berislam ini kalau dalam kehidupan berpecah belah, bergolong-golongan. Justru ini yang dikehendaki oleh para kolonialis. Kolonialis dengan luas mana ya Pak? Nggak hanya kolonial dalam bidang menjajah ekonomi, tapi kolonialis di dalam bidang menjajah dalam segi pelaksanaan ajaran Allah SWT ini. Karena ini bisa berlaku bukan hanya dari bangsa yang berbeda. Mereka itu, kata Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit-kulit kita sama, dan mereka itu berbicara seperti bahasa kita juga, berbicara dengan bahasa, mengutip ayat-ayat Allah SWT juga, hadis-hadis Nabi juga. Tetapi tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kita ini untuk menegakkan Islam yang benar. Ustaz, hati-hati kalau bicara yang dengan terlalu inilah, kalau bicara itu nanti menyinggung perasaan yang lain misalnya begitu ya. Loh, misalnya kita mengatakan inna dina indallahil Islam, sungguh agama insya Allah adalah al-Islam. Ada dari orang yang beragama Islam yang memelesetkan makna ini. Mereka tidak terima makna yang sebenarnya bahwa sungguh agama di sisi Allah itu hanyalah al-Islam. Tidak terima dimaknakan seperti itu. Ada. Bahkan ada lagi sebagian yang mengatakan Allah itu tidak melihat bagaimana agamanya, Allah melihat amalnya. Berarti semua orang itu beramal apa saja, beragama apa saja dia berbuat, Allah sudah ridho, gitu maksudnya. Ini banyak pengikutnya, banyak orang yang mempercayai ini. Padahal itu justru kalimat yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti membantah apa yang Allah Subhanahu wa taala
sudah takdirkan dan Allah ridhoi. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku hanya ridho Islam ini sebagai agama kalian. Para nabi, para rasul Allah semua menuturkan kepada zuriyahnya, anak-anak cucu mereka, hendaklah kalian mengikuti Islam ini dan jangan kalian meninggal dunia sebelum muslim. Itu semua para nabi, semua para utusan Allah menyampaikan seperti itu. Ya. Jadi bisa kita katakan kalau orang yang menyamaratakan seperti itu, apapun agamanya, yang penting amalnya, Allah hanya melihat amal manusia, apapun agamanya. Ini sampai ada orang yang mengatakan, ustadz lagi yang mengatakan ini, saya dengar tuh, pada zaman dahulu pun, di kala jahiliyah merajalela pun, tidak ada orang yang pernah memberi celah untuk mengatakan kalau dia agamanya, katakanlah dia agamanya yang agama jahiliyah masalah seperti itu, yang membenarkan agama lain selain agama jahiliyah itu tidak ada. Tapi sekarang ini ada dari dalam tubuh umat Islam orang yang berani lantang berbicara bahwasanya Allah memberi pengakuan untuk amal daripada orang dengan tidak melihat agama Islam. Jadi itu para ikhwan dan akhwat, ini perlu muslimin dan muslimat mewaspadai dalam artian mengantisipasinya dengan belajar yang sungguh-sungguh dari ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Baik, kita lanjutkan. Jam 14.26, masih berapa menit lagi? Ya, sampai di situ dulu ya. Hadis yang ke berapa ini? Ketiga ya. Sudah sampai ketiga ya? Ya. Sampai keempat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan masuk surga orang yang hati atau jiwa mereka bagaikan hati burung. Berarti bertawakal, sungguh percaya atas jaminan Allah pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Ini kita melihat at-tuyur ya, burung-burung sifatnya itu, dia berangkat pagi, pulang dia sore hari dengan membawa sejumput makanan untuk diberikan kepada anak-anak yang ada di sarangnya. Dia tidak punya perangkat lain kecuali paruh dan cekernya. Dia yakin bahwasanya Allah SWT sudah menyiapkan rizkinya entah di tempat mana yang dia cari itu. Dan rata-rata mereka berangkat pagi pulang petang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keluh kesahnya, tidak ada sedikit pun turun tawakalnya. Ya. Gak ada mungkin burung itu yang bilang sama anak-anaknya, ya pokoknya bapak atau ibu ini, kata induk burung, bapak burung, nggak keluar dulu nih ya biar kita tidak makan dulu seharian ini ya misalkan, karena ini kelihatannya cuaca tidak mendukung, tidak ada sampai seperti itu, bahwa sampai lewat lisan Rasulullah SAW manusia dibuat perumpamaan gladas tawakal itu seperti burung mendapatkan rezeki dari Allah.
Sifat qanaah ya. Dia burung itu juga tidak punya apa namanya itu berangkas untuk menyimpan duitnya, tidak punya karung-karung di tempat tinggalnya untuk menyimpan stok makanannya dan lain sebagainya. Pokoknya dia berangkat pagi pulang petang, keyakinannya adalah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ para ikhwan dan akhwat, barangkali ada hal yang ditanyakan, ya tafadhal masykuran. Ya, makasih Ustaz. Ya. Masalah jambi-jambi itu, dan selanjutnya hadis juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sebagai contoh Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Ada beberapa apa itu perkebunan atau apa istilahnya amalan ya memakai kalimat ini Ustaz, tapi supaya tidak mempan dibacok, supaya kekebalan, karena mengikuti supaya kebal kayak Nabi Ibrahim tadi. Itu gimana Ustaz? Ya, baik. Jadi nabi-nabi dulu, Rasulullah itu, jadi mereka itu bukan dia baca itu adalah diajar-ajarkan kepada orang lo sebelumnya, nanti nih kalau kita pergi perang nih kita harus ini amalkan supaya tahan bacok. Tidak ada. Seluruh para nabi, para rasul Allah menghadapi peperangan dengan orang-orang kafir, menyiapkan segala perangkat perangnya. Disiapkannya baju besi, disiapkannya pedang, disiapkannya pelana kuda, dibelinya kuda yang bagus, kemudian dirawat dengan baik sebagai kendaraan. Mereka keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Biasa aja. Tidak ada diajarkan dulu ilmu kebal, bacok, tidak. Oleh Nabi tidak ada. Kemudian terkait hasbunallah wa ni'mal wakil, ya kita baca saja. Ini ucapan untuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada puncaknya ada terjadi penzoliman dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang fasik, ya seperti yang dialami oleh para rasul Allah dalam berdakwah, oleh orang soleh yang datang mendukungnya seperti Habib An-Najjar tadi di negeri Antioquia itu. Nah itu mereka bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kesudahan dari permohonan itu terserah Allah. Dihidupkannya orang itu dalam beriman ataukah diwafatkannya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ada. Apabila sudah berhadapan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, ya, yang menzalimi, yang menentang dakwah dari agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada tawakal itu adalah akhir atau final dari perjuangan, final dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Karena pada tahapan-tahapan langkah-langkah kita di dalam menegakkan Islam itu, mulai dari belajar segala macam itu, pada titik mana mesti ada hambatan, tantangannya, ya, gangguannya, ya, tantangan, gangguan, hambatan, ya, segala macam bentuknya, sampai pada tingkat mereka itu dalam Al-Quran disebutkan, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka itu senantiasa atau tidak henti-hentinya
untuk memerangi kalian, untuk membunuh kalian orang-orang yang beriman, sampai kalian itu keluar dari agamanya kalau mereka mampu. Jadi diancam, dihadang, dibunuh segala macam, dipukul dan lain sebagainya, dipenjarakan tadi itu, dilempar dalam api segala macam. Kalau mereka sanggup melakukannya. Jadi pada tingkat yang paling puncak kekuasaan hawa nafsu tadi bisa terjadi. Dimulai dari mengusir para pendakwah Islam dari kampung halamannya, diusir. Seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, diusir dari Makkah ke Madinah. Tapi segala akibat adalah baik nanti akibatnya. Namun yang perlu diingat oleh kaum muslimin sampai akhir zaman, bahwa peristiwa ini telah tercatat di dalam Kitabullah dan Sunnah Muhammad SAW. Peristiwa pengusiran terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, dan ini harus selalu dijawab oleh muslimin sekarang ini, jangan sampai terulang kembali peristiwa pengusiran terhadap kaum muslimin oleh kekuasaan-kekuasaan yang semakin memperkuat kondisi mereka untuk mengusirnya. Karena itu jawabannya muslimin wajib untuk menegakkan satu kesatuan umat ini kembali utuh. Ya tentu bagi yang ridho untuk dipimpin. Sebagaimana kita sholat berjamaah ini, ketika sudah ada dikumandangkan azan untuk sholat berjamaah, maka yang siap saja yang berjamaah itu. Wah, ini belum siap semua ini. Berapa ini? Oh, ini belum, baru separuh masjid ini, kayaknya kita batal dulu nih sholat berjamaah. Enggak begitu. Seadanya aja itulah berjamaah itu. Masih banyak yang di pasar, masih banyak yang di tempat usahanya, tempat tugas, tetap kita laksanakan sekemampuan kita. La haula wala quwata illa billah. Jangan nunggu yang masih berada dalam kesibukannya, yang sudah menyadarinya, kata lain yang sudah sadar, tegakkan. Gitu. Jadi seperti itu. Baik, tafadhal silakan. Ya. Yang dipertanyakan apakah ya. Kesabaran dan keikhlasan, ketawakalan hanya Allah yang bisa mengukurnya. Ketebalan, tipis tebalnya ya, keimanan. Pada puncaknya apakah Allah SWT memberikan pertolongan sehingga seperti Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, atau pada sahabat tadi yang juga dibakar, yang kemudian dia hasilnya akhirnya adalah Abdullah bin Samir tadi ya. Ya. Jadi semua sama ketawakalan itu kepada Allah SWT. Namun manakala menemui ajal di dalam
penderitaannya oleh orang-orang yang kafir, maka Allah SWT di dalam berperang itu membunuh atau terbunuh semuanya jawabannya surga dari Allah SWT. Ya, apakah sahabat ini sampai pada tingkat membunuh pasukan kafir atau terbunuh dia? Ya, fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan. Itu janji Allah yang benar, membunuh atau terbunuh. Itu semua balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tingkat tawakal sekali lagi, ketebalan keimanan dan kesabaran hanya Allah yang dapat mengukurnya, ya kan? Terutama kepada para rasul, jelas sudah berbeda ya kualitas keimanan dari para rasul Allah dibandingkan dengan umatnya, seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah. Ada kisahnya tahun setelah 65. Iya. Itu daerah saya itu daerah Jawa Timur kan lagi marak-maraknya PKI waktu itu. Salah satu saudara saya itu Muslim, dia ngaji lagi. Itu dikepung sama PKI mau dibunuh. Pokoknya kalau ketemu harus dibunuh. Tapi mamam saya itu membaca ayat sumum bukmun umyu fahu layarjim, itu aja dibaca sampai nggak ketemu. Jadi kayak orang itu nggak lihat. Itu termasuk musyrik Ya, membaca ayat. Jambi sumum bukmun umyu fahu layarjim. Ya. Dia baca itu. Ya, boleh jadi yang didapat oleh beliau pemahamannya selama itu bukan jampi-jampi yang berasal dari ucapan-ucapan kosong orang kan, meramal nasib segala. Dia baca itu dalam rangka tujuannya untuk mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Padahal arti ayat itu adalah ciri orang kafir kan gitu ya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi dia baca ayat itu untuk perlindungan dirinya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada hadisnya yang menyuruh baca itu ya tidak mengapa, tidak ada halangan. Tapi kalau beliau secara mandiri dia memahami itu, ya berarti belum masuk di dalam ranah ilmu yang benar. Dia hanya membaca ayat Allah. Saya itu baca. Jadi pas kali dia itu ngumpet di samping batu, antara batu, dia dilompatin PKI itu dengan dia. Ya, karena dia sembunyi ya, dia bersembunyi. Dia sembunyi di bawah itu ya dengan baca itu. Ya mungkin kebetulan. Ya, dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala, itu jelas dia mohon. Di hatinya itu sudah mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keluar dari lisannya itu ucapannya. Iya. Jadi mohon pada Allah. Jadi Allah yang akan membuat mereka tidak bisa melihat. Tapi ayat itu jelas tujuannya adalah Allah memberi gambaran sifat orang-orang kafir. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dia tawakal ya pokoknya. Ya, betul. Cara baca itu. Dengan cara baca itu. Ya. Jadi sebenarnya doanya itu ketika keluar bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya, tawakal pada Allah itu menyerahkan diri. Bagaimana urusan kemudiannya kita nggak tahu. Ya seperti halnya Nabi Musa menyeberangi lautan, dia tidak tahu harus naik apa, ya kan? Harus menggunakan kendaraan apa ini? Tidak tahu dia. Tidak pernah dipelajari sebelumnya. Namun oleh Allah diberikan pertolongan, suruh mukulkan tongkatnya ke lautan, maka terbelahlah laut, berjalanlah mereka dan pengikutnya, Nabi Musa dan pengikutnya. Ya, seperti itu. Ini sudah hampir masuk asar, Pak. Jam 14.44. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oh iya. Mungkin cukup ya, karena untuk persiapan wudhu segala. Saya kira demikian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kajian ini menambah
keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajma'in, al-afwa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.